Oke, Ya, pasti ya, Kak. alright, thank you. Ini aku langsung mulai aja ya. Oke, perkenalan dulu ya. Aku Hanum, mahasiswa UPI tahun 2020. Aku on cam sendiri, oke, it's okay. Nanti pasti muka aku gede sendiri lagi di YouTube, di thumbnail-nya. Oke. Soal bulan kemarin kita udah bahas buat PBM sama aku, tutor aku, itu udah bahas tentang ejaan pertama, ejaan materi pertama, and sekarang aku mau lanjutin ke ejaan kedua, walaupun judul topik hari ini tuh bahas soal, tapi aku mau selipin materi ejaan kedua dulu. Kita akan ada bahas soal juga nanti. Oke, let's start aja ya. Aku share screen. Udah appears belum? Udah ada belum? Share screen-nya. Oh, share screen aku udah muncul. Kak. Udah, Kak. Udah. Alright. Ya, Kak. Alright, thank you. So, oke, kita lanjutin lagi ya. Tadi, as I told you, kalau kita bakal belajar tentang ejaan dua sama nanti ada bahas soal dikit. Yang nggak dikit sih, lumayan. Nah, di ejaan dua itu aku mau bahas tentang si gabungan kata, kata depan, dan artikel. Basically, PBM itu, menurut aku ya, PBM itu enggak cuman kita gunain pas lagi ngerjain soal UTBK doang. Jadi pas aku pertama kali masuk kuliah itu pas tahun 2020, ejaan ini berguna apa ya? Si PBM ini tuh berguna banget gitu pas lagi kita masuk kuliah, soalnya kan kuliah tuh banyak nulis esai ya, banyak nulis esai, KTI, tugas-tugas dari dosen. Nah, itu tuh berguna banget gitu loh. Saya kayak ejaan-ejaannya, tambah komanya, gini-gini. Jadi kayak hal-hal sepele yang mungkin kita ngeliat kayak PBM tuh sepele gitu. Tentang subjek dan predikat dengan tentang subjek dan predikat doang. Tapi sebenarnya itu jadi hal penting gitu kalau kalian nanti di perkuliahan gitu. And don't forget to follow my Instagram @nurjana_hanum. Promo. Oh iya, tadi juga kalau misalnya mau masukin SK, boleh tag aku juga ya. So, lanjut. Nah, kita langsung masuk ke si gabungan kata. Nah, gabungan kata itu kalau nggak salah ada dua. Yang pertama itu adalah kata majemuk. Kata majemuk ini udah pasti dipisah penulisannya. Jadi ada spasinya. Yang pertama itu kata majemuk atau istilah khusus dibilang. Yang pertama itu ada contohnya duta besar. Yang kedua ada model linear. Ini contoh aja ya. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya. Duta besar, model linear, kambing hitam, persegi panjang. Nah, itu ini P-nya harusnya ini ya, kecil, nggak kapital. Orang tua. Nah, ini tuh common mistake gitu. Kita nulis orang tua biasanya digabung gitu kan. Kita nulis orang tua biasanya digabung, tapi tulisan yang benernya itu menurut PUEB dan Kemendikbud, kalau orang tua itu dipisah. Orang spasi tua. Terus yang kedua itu ada rumah sakit, atau juga bisa rumah sakit jiwa, itu semuanya ditulis pisah. Rumah, spasi, sakit, spasi, jiwa. Terus ada simpang 4, contoh lainnya, terus ada meja tulis, ada mata acara, ada cendera mata. Nah, ini tuh si cendera mata juga sering ditanyain di PBM, cendera mata, orang tua. Nah, ini tuh mereka penulisannya dipisah ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini tuh kalau misalnya si gabungan kata yang tadi, yang majemuk atau yang istilah khusus itu, ditambahin awalan atau akhiran. Jadi kita mau tambahin imbuhan awalan atau imbuhan akhiran. Itu penulisannya tetap dipisah. Tetap ditulis terpisah. Contohnya, bertepuk tangan. Nah, tepuk tangan kan itu dipisahkan. Tapi kalau misalnya kita mau tambahin imbuhan di awalan, jadinya kan bertepuk tangan. Nah, penulisannya itu tetap dipisah. Bertepuk spasi tangan. Karena cuman ditambahin awalan doang. Lanjut, yang kedua itu contohnya ada anak sungai. Nah, anak sungai itu kan kata majemuk ya. Nah, kita mau tambahin menganak sungai jadi sebuah kata kerja gitu. Ditambahin imbuhan awalan, menganak sungai. Jadinya dia penulisannya tetap dipisah karena kita tuh cuma nambahin imbuhan di awal doang. Awalan doang.
Lanjut, yang ketiga itu ada contohnya garis bawah. Ditambahin imbuhan I, jadinya garis bawahi. Cuman ada akhiran doang nih, jadi dia penulisannya tetap dipisah. Yang terakhir contohnya itu ada sebarluaskan. Kalau sebarluaskan kan imbuhannya tuh cuma di akhiran doang kan. Jadinya dia tuh tetap dipisah. Sebar spasi luaskan. Ya wes ini gimana guys? I wanna look your reaction. Can you give me your reaction? Are you still there guys? Oke, aku lanjut aja deh. Kita lanjut. Oke. Lanjut ya. Nah, ini kalau misalnya si gabungan kata-kata majemuknya yang tadi, yang contoh di awal, kata majemuk yang tulisannya itu emang harus dipisah dari sananya, itu dapat awalan dan akhiran. Ini kakak tegasin di awalan dan akhiran ya. Jadinya dia ditulisnya serangkai, ditulisnya digabung, nggak ada spasi lagi. Misalnya tadi kan sebar luaskan kan, sebar spasi luaskan. Nih, sebar spasi luaskan. Ini dia cuma punya akhiran doang, jadi tetap dipisah. Nah, kalau yang ini menyebar luaskan. Kemarin kan kita udah belajar imbuhan ya. Ini jadi menyebar luaskan. Nah, ini kan dia ada awalannya juga, ada akhirannya juga. Si menye sama si kan. Nah, jadinya dia katanya itu digabung. Menyebar luaskan. Nggak ada spasi. Contoh lainnya ini lipat ganda, dilipat gandakan. Digabung penulisannya. Karena ada awalan di, terus ditambah sama akhiran kan. Yang kedua, itu contohnya ada menggarisbawahi, ada awalan meng, sama ada awalan i, akhiran i. Jadinya digabung penulisannya. Serangkai. Menggarisbawahi. Ini typo ya guys, penghancur leburan harusnya. Oh my god, so many typo. Yang keempat ada contohnya penghancur leburan impulsnya. Oh my god, sorry for this one. Terus yang contoh yang selanjutnya itu ada tanggung jawab. Nah, ditambahin awalan per dan akhiran an. Jadinya pertanggungjawaban. Ada yang bisa kasih contoh di chat tentang gabungan kata yang dirangkai, yang serangkai? Anyone? I'm gonna count. Aku mau hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2 chat. Tanda tangan. Oh yes, tanda tangan, bertanda tangan, ditanda tangani. Benar banget nih. Ditanda tangani. Ini agak tipe ya tanda tangannya. Benar, thank you Tina. Hana nama Syahda mengharuskan. Haruskan itu cuma satu. Kan kalau harus itu kan cuma satu kata ya. Nah ini kita lagi ngomongin gabungan kata gitu. Wajib juga kan cuma satu kata. Nah ini kita lagi ngomongin dua kata gitu. Yang gabungan kata gitu. Oh iya, astagfirullah. Oh ya, contoh, kita lihat di contoh gabungan kata. Kambing hitam, mengkambing hitamkan, contohnya. Ya gak? Ada lagi yang mau kasih contoh? Ya, anak tiri menganaktirikan. Anak, penulisan awalnya itu anak spasi tiri. Terus kalau misalnya ada awalan sama akhirnya, ada awalan dan akhirannya, jadinya digabung menganaktirikan. Thank you yang udah jawab. Sorry, aku lagi sama Vinci aku. Thank you yang udah jawab. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin gabungan kata yang dipisah atau kata majemuk, istilah khusus gitu, kata-kata yang emang udah dari awalnya itu dipisah. Nah, sekarang kita mau ngomongin si gabungan kata yang digabung. Gabungan kata yang beneran gabung gitu. Dari awalnya emang digabung. Yang pertama itu ada acap kali.
sering banget ya kita dengar acap kali, terus ada kalanya. Ini enggak dipisah ya. Ada spasi kalanya enggak, tapi digabung ada kalanya. Terus ada apalagi, bagaimana. Ini bagaimana juga sering salah, apalagi bagaimana, bagai spasi mana. Biasanya nulisnya kayak gitu, tapi yang benar itu bagaimana. Barangkali juga, barangkali beasiswa mah udah pada tahu ya, beasiswa itu digabung. Belang sungkawa, bila mana, Bumi Putra, ini Bumi Putra ya, bukan penulisannya itu Bumi Putra, bukan Bumi Putera. Dharma Bakti, Duka Cita, Kacamata. Nah, kalau tadi cendera mata dipisah, kacamata itu digabung. Cendera spasi mata. Itu kan artinya oleh-oleh ya. Nah, kalau ini kacamata digabung. Kacamata. Terus ada juga kasat mata, kilometer, ini juga berlaku untuk sentimeter, hektometer, dekameter, digabung semua ya. Mana suka, matahari, nih matahari juga sering salah penulisannya. Matahari, olahraga, also, olahraga itu digabung, padahal peribahasa digabung juga, perilaku, radioaktif, sapu tangan digabung ya guys, teman-teman. Terus ada saripati, sedia kala, segitiga. Kalau tadi persegi panjang dipisah, persegi spasi panjang, kalau segitiga itu digabung. Segi tiga, langsung segitiga gabung. Oke, lanjut ada sukacita, ada sukarela. Sebenarnya masih banyak gabungan kata kayak yang tadi yang kata majemuk itu masih banyak contohnya. Terus gabungan kata yang benar-benar digabung ini juga masih banyak contohnya. You can search it by yourself. Kalau kalian mau. Tapi ini udah lumayan banyak kok yang sering salah. Yang kita anggap tuh dipisah nih. Nggak tahu ya ternyata digabung. Nah, mungkin buat gabungan kata di sini aja sih. Nyampe sini aja. Ya guys, ada lagi nggak? Ya, buat gabungan kata nyampe sini aja. Aku lanjut ya. Lanjut, ada yang mau ditanyain? Segi 4 digabung juga, Kak. I haven't checked it yet. Gimana kalau kita coba cek? Coba bentar ya. Segi 4 ya. Segi 4, I think segi 4 bakal, iya. Kayaknya segi 4 bakal digabung nih penulisannya. Soalnya dia sama kayak segitiga kan. Kayaknya. Aku belum bisa pastiin sih. Tapi untuk sekarang mari kita katakan kalau misalnya segi 4 itu digabung soalnya dia mengandung kata segi sama kayak segitiga. Sama kayak gini aja, ini kan suka cita, suka rela pun juga digabung. Gitu. Digabung. Oke, Kak, thank you. Thank you juga udah nanya. Makasih. Oke, lanjut kita ke kata depan. Ini udah sering banget sih paling yang dibahas ya. Kalian juga udah tahu banget ya. Kata depan. Nih di mana itu tulis sorry ya guys. Kata depan itu ada di, ke, dan dari. Kalau KBBI segi 4 deh. Ini ya, coba nih. Kamu KBBI-nya itu bukan, apa tuh namanya? Yang dari Kemendikbud bukan? Ya, coba kita ke KBBI langsung. KBBI di HP. Iya, ini kakak juga di KBBI. KBBI-nya yang ini ya, guys. Yang kemendikbud.go.id. Ini kan kakak tadi searching segi 4. Segi 4 itu nggak ada. Segi 4 dispasi pun nggak ada. Coba kita lihat persegi 4. Persegi. Segi 4 sama sisi, oh ini ada nih.
Segi 4 sama sisi, guys. Penulisannya dipisah berarti. Nih, ada segi 4 sama sisi. Kelihatan nggak? Aku nge-share screen KBBI. Kelihatan, Kak? Oke, nih. Aku mau konfirmasi yang tadi. Kan kalau segi 4 nggak ada, berarti kata bakunya itu persegi. Persegi. Kata bakunya itu persegi, bukan segi 4. Nah, persegi itu pengertiannya segi 4 sama sisi. Berarti kalau mau nulis segi 4, segi spasi 4. Oke, kita balik lagi. Pada juga kata depan kok. Thank you Delima. Delima ngasih tahu nih. Seingatku kalau segitiga tadi emang pengecualian, Kak. Berarti kalau segitiga itu pengecualian ya, segitiga. Thank you, kita jadi belajar bareng-bareng. Segitiga itu berarti digabung, kalau segi 4 dan segi 5, atau segi banyak berarti dipisah ya. Oke, Alhamdulillah dapat ilmu baru. Lanjut ya. Makasih semuanya yang udah nanya, yang udah jawab juga di kolomnya. Kata depan. Nah, kita lanjut ke subbab kedua sih, kata depan. Ada di, ke, dan dari. Ada pada juga. Maaf ya. Aku tuh tadi pagi habis vaksin, jadi rada-rada. Oke, kata depan, di, ke, dan dari. Nah, kalau penulisan kata depan, itu harus banget dipisah. Harus banget, wajib, kudu. Tahu kudu nggak tahu ya. Oke. Nah, ini nih yang paling sering salah. Orang tuh kalau nulis di mana udah gitu, nggak pakai spasi. Menyebalkan di, aduh, tulisanku yang menijol ya, pisan. Udah sering dibahas juga deh sama Kak Fauzan di Twitter. Di mana? Minum. Nah, di mana itu harusnya disepasi ya, guys. Ini tuh salah. Baik, tidak boleh. Jangan temenan sama orang yang ngechat di mananya nggak pakai spasi. Apa sih sebenarnya? Tapi agak gregetan aja gitu. Ngeliat di mananya nggak pakai spasi. Di mana dia sekarang? Nah, ini kan di spasi mana. Pokoknya kalau kata depan itu pasti dia menunjukkan lokasi. Bisa menunjukkan lokasi. Kalau misalnya tadi pada, kepada, itu juga menunjukkan um, oh my God. Pada sama kepada dia juga kata depan. Nah, harus dipisah juga. Dia tuh apa tuh namanya? Dia tuh menunjukkan ke orang gitu, merujuk ke orang. Kalau ini kan di, ke, dan dari itu merujuk ke tempat ya. Nah, kalau tadi pada itu biasanya merujuk ke orang. Nah, ini harus dipisah, harus banget dipisah. Oke. Okay? Di spasi mana dia sekarang. Terus kain itu disimpan di dalam lemari. Nah, disimpan ini tuh dia yang CD-nya ini bukan kata depan tapi kata imbuhan atau apa namanya? Imbuhan ya, benar. Disimpan. Nah, kan kalau disimpan itu kan dia jadinya kata kerja kan, bukan menunjukkan tempat, bukan menunjukkan orang juga kan. Bukan menunjukkan keterangan. Nah, kalau di sini kan dia bilang di dalam lemari, menunjukkan tempat kan, merujuk ke tempat. Nah, dia itu berarti masuknya ke kata depan di dalam lemari itu. Ini juga kan kalau di mana, mananya itu kita berarti nanya kan, dia tuh di mana gitu, tempatnya di mana gitu. That's why kita nulisnya harus di spasi mana. Dia ikut kerja ke tengah kaca perjuangan. Mari kita berangkat ke spasi sekolah. Ini juga nih. Saya pergi ke spasi sana mencarinya. Kata depan ini aja sih. Oke, kita lanjut ke partikel.
Partikel itu ada banyak sebenarnya, tapi aku cuma bahas beberapa di sini. Ada yang di sini aku mau bahas tentang si partikel lah, kah, sama tah. Ini tuh dia ditulisnya serangkai. Atau dalam artian dia ditulisnya digabung. Bacalah, apakah, siapakah, apatah. Tapi kita udah jarang pakai ini siapakah. Bacalah buku itu baik-baik. Nah, lahnya digabung. Partikel lahnya. Apakah yang tersirat dalam surat itu, kahnya digabung. Siapakah gerangan dia, kahnya juga digabung. Apatah gunanya bersedih hati, tahnya digabung. Nah, lah, kah, ta ditulis serangkai. Oke, ingat ya, ingat-ingat ya. Lah, kah, ta ditulis serangkai. Kalau untuk partikel. Nah, ini ada partikel lain lagi. Tadi kan adalah kata. Dia tuh ditulisnya serangkai atau digabung. Nah, untuk partikel selanjutnya itu ada pun. Partikel pun. Dia ditulisnya terpisah. Kalau yang tadi itu tersangka. Kalau yang tadi itu serangkai, terus yang ini tuh terpisah. Apapun permasalahan muncul, apa spasi pun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Ini tadi juga ya kata depan, ke rumahku. Nah, pokoknya kalau nulis pun itu pasti dipisah. Kecuali pengecualian nih guys. Ya seperti biasa bahasa Indonesia banyak pengecualian. Kecuali kalau misalnya dia itu konjungsi. Atau kata hubung ya, konjungsi itu kata hubung. Nah, ini tuh ada meskipun, walaupun, ada pun, bagaimanapun, dia itu penulisannya digabung. Pengecualian. Artikel pun apabila kata hubung atau konjungsi, dia penulisannya digabung. Vita bertanya kepada saya, berarti kapanpun dipisah ya, Kak? Ya, betul, kapanpun dipisah, karena dia bukan kata hubung. Kapan spasi pun. Ya, kapan spasi pun. Tapi bagaimanapun, tergantung sih ya. Kapanpun bisa jadi kata hubung nggak? Kapanpun kamu mau ke rumahku, aku terima. Bagaimanapun, tapi kalau bagaimanapun dia digabung. Karena dia termasuk kata hubung. Mari kita cek apakah kapanpun itu kata hubung atau tidak. Thank you, Vita, telah bertanya. Izin tambahin, Kak. Tuh dari Tina, guys. SSSS. Kapanpun. Ah ya, kapanpun dipisah. Dari Tina ada tambahan tuh, ada andai pun, ataupun, biarpun, kalaupun, kendati pun, sungguh pun, digabung. Thank you, Tina. I love you from to the moon. I love you to the moon. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Aku berharap semoga ilmu yang aku kasih gak salah. Ada spoilers. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyain, teman-teman. Atau kalian gimana? Kita udah bahas tentang gabungan kata, partikel, kata depan, and partikel. Ada yang mau ditanyain?
Berarti kalau di rumah, di spasi ya Kak? Iya. Berarti kalau penulisan di rumah, di spasi rumah, di spasi taman, di spasi pasar. Gitu. Iya, sekalipun dipisah. Anything else? Oke, ada lagi dari chat. Enggak dipisah kalau dinya itu kata hubung. Iya, kalau misalnya kata dinya itu enggak dipisah kalau dinya itu kata hubung. Syahda. Ah, berarti kan Syahda tanya, berarti kalau di rumah di spasi ya Kak? Iya, kalau di rumah itu di spasi rumah. Terus Syahda tanya lagi, enggak dipisah kalau dinya itu kata hubung. Ah, mungkin maksudnya kata kata imbuhan kali ya. Kalau misalnya kata hubung depannya dia apa ya? Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Oh iya, ibu. Sebagai awalan mungkin ya. Maksudnya kalau misalnya sebagai awalan, iya. Tadi kan nih Syada kan tadi nulisnya gini ya. Apa tuh namanya? Nulisnya gini kan. Berarti kalau di spasi rumah, di spasi ya Kak. Nah, itu tuh harusnya penulisannya berarti kalau di spasi rumah, di spasi ya Kak. Di spasinya itu jangan digabung, jangan dipisah gitu. Soalnya kan di spasinya menanyakan jadi awalan gitu kan. Bisa pakai kata hubung juga, bisa pakai tanda hubung juga soalnya spasi itu kata itu ya, apa tuh namanya? Spasi itu kata Inggris, kata serapan. Nah, Kak, kalau di antara dipisah atau digabung di antara itu dipisah. Di antara, di spasi antara dipisah. Wait a minute ya, aku dipanggil. Pelan dulu, tadi dipanggil sama ayah, suruh ikut perwakilan RT. Oke, lanjut. Di antara tadi deh ya, di spasi antara. Kalau apapun dipisah gak? Tadi ada, nih, kan ada contohnya guys. Mana nih ya, Nurul ya, Nurul. Aku tandain Nurul. Terus saja ya. Bercanda Nurul. Nih guys, apapun. Do you look at me? Do you look at this PowerPoint? Apapun dipisah ya. Sekalipun nih dipisah. Satu kali pun juga dipisah ya. Sama aja artinya sekalipun, satu kali pun. Oke, kita lanjut ya. Ke bahas soal. Boleh guys, teman-teman ini diakses bakso Kak. Kenapa tidak? Kok tiba-tiba ngomong bakso? Kamu mau bakso? Aku juga pengen. Nih, ayo kita kerjain bakso. Bakso dong. Kenapa jadi bakso? Oke, ini. Ayo. Nih, Tina udah minta bakso. Boleh nih dikunjungin Bitly. Itulah pokoknya. Atau aku kasih linknya aja nih. Bisa akses nggak? Kabarin ya kalau nggak bisa akses. Kerjain sampai jam 20.10, 20.15 lah ya. 10 menit, satu soal 1 menit. Cuma ada 10 soal kok. Tapi gampang dah. Kalian 20.10 juga udah selesai pasti. You need permission tadi. Nggak bisa. Itu kan udah pasti nggak bisa diakses. Aku selalu ini dah. Oke, bentar. Wait a minute.
Oh, berarti nggak bisa pakai link yang di PPT tadi yang ini. Jadi di chat ya, coba coba lagi bisa gak? Masih nggak bisa? Seriously? Ya ampun. Oke, bentar. What should I do? Aku tuh kebiasaan. Tadi aku belum save ternyata. Save dulu. Oke, bentar. Sabar. Orang sabar disayang sama-sama aku. Hihihi, bercanda. Let's try. Yang itu bisa gak? Bisa dong. Hmm. Ya udah. Oke. Yay. Thank you. Bisa kan sampai. Thank you Mutia udah bisa join. Gak apa-apa kalau mau live juga. Gak apa-apa aku udah biasa ditinggal. Oke. Isi ya sampai jam 20.15. Aku tunggu. Aku lagi sama penjak guys. Mau lihat gak? Tapi aku nggak mau ngasih lihat. Oke. Ih, berisik banget ya. Masuknya, sorry. Sorry, ganggu. Ayo kita cek ada yang udah masuk belum ya responsnya. Masih nol. Haruskah kita setel lagu?
Yeay, udah satu yang masuk. Dua. Siapa yang nonton Homcha? Harap topik. Hey, kerjain dulu Google Forms ya. Empat responses, yay. Kenapa nih banyak yang salah? Sebel. Tadi kan kita udah bahas. 9, yay. 13 responses. 14. Oh my God, aku senang banget. 15. 19. Kita ada 35, berarti kita tunggu sampai 20 aja lah ya. Atau 25. Dua belas, 15, 21 responses. Gimana yang udah ngerjain? Susah atau tidak? Itu yang tadi kita bahas loh. Ada sih beberapa yang nggak dibahas. Tapi pasti ada dibahas sama teman lain. Gimana? Susah gak? Susah gak? Kurang teliti tadi kabusnya. Memang ini masalah nih kalau misalnya teliti kalau ngambilin PBM. Salah dua, yay. Congrats, Sina. Salah dua. Syahda lumayan. Lumayannya gimana nih? Lumayan orang beda-beda. Oke. Ya gitu, guys. Karena kalau misalnya kurang teliti, kalau misalnya ngerjain PBM itu emang benar-benar harus teliti sih. Soalnya kadang kita suka nganggep PBM Allah, PBM doang. Gitu gak sih? Yes, teliti menjadi faktor utama masalah malam ini. 26 responses. Oke, kita bahas aja ya. Atau masih mau ditungguin? Nomor akhir juga. Kamu salah satu loh, Tina. Ya, banyak yang salah nomor akhir. Agak menjebak sih ya. Tunggu Kak. Oke, I'll do it. Sampai 2020 berarti ya.
28 responses. Kita tunggu sampai 30 ya. Karena di sini cuma ada 34 orang. 20 masih 28. Is it that hard? Wow, banyak yang benar semua nih. Yang benar semua itu nomor berapa ini ya? By the way, nomornya nggak kelacak kan? Ih, masih banyak yang salah. Aku sedih. Ini yang udah selesai. Mari kenalan sama kelinci aku. Halo, gitu. Halo, kakak-kakak yang mau UTBK, semangat. Kalian semua pasti bisa. 29 orang. Kita tunggu satu orang lagi. Tadang, aku sudah share screen. Oke, kita mulai aja ya. Rata-ratanya pasti 6. Gak apa-apa guys, namanya juga belajar. Ini kan ada pertanyaan ya. Question. Ada namanya ada orang hebat, amin. Amen. Hai semangat juga. Alright. Ini kan tadi ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu apa ya? Duplicate tab. Kita ke pertanyaan. Question. Kita ke question nih. Satu, ada teks. Setelah memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi terasa luar biasa, terutama yang berhubungan dengan telekomunikasi dan informasi, sehingga alur informasi pun aku takut salah itu nih. Benar kan? Jawabannya gitu. Sehingga alur informasi pun, nah kalau kayak gini nih, kalau misalnya contoh soal kayak gini kan, apa tuh namanya, aku nunjuk lagi tapi nggak kelihatan di kalian. Kalau contoh soal kayak gini tuh, biasanya ada di akhir soal PBM kan, kalau di tryout, tuh kayak langsung cuman benerin kata doang, gitu. Nah ini tuh langsung aja kita lihat berarti di informasi pun tuh ada di kalimat mana. Nah informasi pun ada di kalimat ini nih. Dan telekomunikasi dan informasi sehingga alur informasi spasi pun terjadi tanpa hambatan. Nah, tadi kan kita udah bahas ya sih, kalau partikel pun itu penulisannya selain konjungsi bakal diapakan teman-teman menurut urainya? Ya, betul, dipisah. Nih guys, dipisah. 24 orang yang menjawab tidak perlu diperbaiki. Ini yang masih menjawab kayak gitu nih, aku liatin ya. Aku tandain nih. Enggak ada ya bercanda. Jadi penulisannya udah bener ya, informasi spasi pun. Clear ya, nomor 1. Lanjut, nomor 2. Ini kenapa aku bahas lagi ini karena ini kan sebenarnya nggak masuk di materi kata depan, tapi pas bulan kemarin tuh aku udah bahas. Ini ada hal ini dikarenakan perubahan cepat dalam teknologi informasi yang telah mengubah budaya sebagian besar masyarakat dunia, terutama yang tinggal di perkotaan. Nah, yang dipermasalahin itu si kata dikarenakannya. Kata dikarenakan itu benar gak sih?
kata dikarenakan itu ada nggak sih sebenarnya? Nah, kata dikarenakan sendiri itu sebenarnya nggak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia, di dalam aturan bahasa Indonesia. Karena itu kan karena itu kan kata hubung ya. Nah, kata hubung itu nggak bisa ditambahin imbuhan. Jadi kata dikarenakan itu nggak ada. Mari kita lihat ada berapa orang yang jawab dikarenakan. Tidak perlu diperbaiki, masih ada 13 orang. Kata dikarenakan itu nggak ada. Aku perjelas sekali lagi, kata dikarenakan itu nggak ada. Mengkarenakan juga nggak ada. Karena itu dia tuh kata hubung. Kata hubung itu nggak boleh dikasih imbuhan awalan. Jadi yang benar itu pengganti dikarenakan, kita kan kalau misalnya ngomong kan atau nulis juga masih sering pakai dikarenakan ya. Nah sebenarnya kan dikarenakan itu nggak ada. Sebaiknya kata dikarenakan itu diganti menjadi disebabkan. Ayo kita lihat lagi teks ya tadi. Kalau misalnya kita ganti disebabkan. Hal ini disebabkan perubahan cepat dalam teknologi informasi. Lebih masuk nggak sih? Jadi soalnya ini mau ngasih tahu penyebabnya tuh apa gitu. Ya kan? Oke, lanjut ke nomor 3. Tren jumlah penduduk miskin di Indonesia, bla 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 bla. Bahkan tahun 1998, selisih jumlah penduduk miskin yang tinggal di pedesaan cukup mencolok lebih besar, bla bla bla, mereka yang tinggal di kota. Ini easy peasy nggak sih? Jawabannya apa? Coba kita lihat. Cing, cing, cing. Yeay! Satu orang doang yang jawab Alex. Oke. Ngantuk kali ya. Udah malam juga, abis belajar MTK juga kali tadi. Nah, ini tuh udah pasti perbandingan kan. Soalnya dia ngomongin ini nih. Penduduk miskin yang tinggal di pedesaan. Setelah titik-titik ada yang ngomong tentang penduduk miskin yang tinggal di kota. Mereka ini merujuk ke penduduk miskin yang tinggal di kota. Nah, kalau misalnya ada dua objek gitu, berarti dia menyatakan perbandingan. Nah, karena perbandingan kita menggunakan daripada. Nah, ini yang baru banget kita bahas tadi. Berikut penulisan gabungan kata yang benar adalah pasti kekecoh di orang tua. Jadi perbandingannya jawab ini sampai ini. Nah, kalau orang tua itu di spasi orang, spasi tua, orang tua. Jadi jawaban yang benar yang ini. Meja spasi tulis, cendera spasi mata, dan kacamata. Kacamatanya digabung. Jangan lupa ya, kacamata itu digabung. Ini salahnya di mana? Yang ini. Orang tuanya salah. Terus, duta spasi besar ya harusnya. Kayak ini salah di orang spasi tua. Yang ini mata, hari digabung. Lanjut. Ini banyak yang salah. Berikut yang tidak termasuk gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai adalah. Jadi maksud dari pertanyaan ini tuh gabungan kata yang udah ditulis serangkai. Nah, berikut ini adalah gabungan kata yang udah diserangkai kecuali gitu maksudnya tuh. Maksud dari soal ini. Tapi aku bikin kata-katanya kayak gini. Berikut yang tidak termasuk dalam gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Maksudnya emang dari awalnya tuh udah ditulis serangkai gabungan katanya. Acap kali iya, beasiswa iya, kacamata iya, kilometer iya. Berarti yang bukan orang tua. Penulisan gabungan kata yang benar adalah yeay. Thank you banget yang udah jawab pertanggungjawaban. Bertanggung jawab, itu berarti kalau misalnya bertanggung jawab gimana nulisnya guys? Ayo coba di chat. Bertepuk tangan harusnya bertepuk spasi tangan, garis bawahi harusnya garis spasi bawahi, ya gak? Ya gak? Kalau menggaris bawahi, kan dia kan ada kata awalan meng. Terus ada kata akhiran i. Berarti harus digabung, jadinya menggaris bawahi langsung aja ditulis rangkai. Terus, nih pertanggungjawaban kan ada awalan. Terus sama ada akhiran juga persamaan. Jadinya digabung deh ditulis rangkai.
pertanggungjawaban benar gitu jawabannya. Yang dilipat gandakan salah. Kenapa? Karena ada awalan, ada akhiran, tapi tulisannya nggak digabung gitu. Kita lanjut lagi. Berikut yang tidak termasuk. Berikut yang tidak termasuk dalam gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai sama ya tadi pertanyaannya. Duta besar seharusnya dispasi, duta spasi besar. Tuh kan pasti banyak yang salah, apalagi digabung ya guys, nggak dispasi. Jadi penulisan yang benar itu apalagi, nggak apa lagi. Bumi Putra juga digabung benar. Bumi Putra, Bumi Putra. Let's go. Ini mah tadi kita nge-review aja ya. Kita lanjut nih, baru bahas soal lagi. Ada teks. Efek yang ditimbulkan pandemi COVID-19 juga menyasar sektor pasar otomotif. Pasalnya, kini penjualan kendaraan mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada penjualan mobil baru, tetapi juga pasar mobil bekas. Hal tersebut pada kalimat 3, nggak ada ya kalimat 3-nya. 1, 2, 3. Ya ini ya guys. Pada kalimat 3 merujuk pada, tapi ngerti kan ya, tersebut yang ini kan, orang kagak ada lagi kata tersebut, ya gak? Ini merujuk ke mana, guys? Jadi, hal tersebut tidak hanya terjadi pada penjualan mobil baru, tapi juga pasar mobil bekas. Efek yang ditimbulkan pandemi COVID-19 juga menyasar sektor pasar otomotif. Pasalnya, kini penjualan kendaraan mengalami penurunan yang drastis. Ini tuh jawabannya harusnya ini, penurunan drastis. Maaf. Nih kan gini kan, efek yang ditimbulkan pandemi COVID-19 juga menyasar sektor pasar otomotif. Pasalnya, kini penjualan kendaraan mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut tidak hanya terjadi pada penjualan mobil baru. Jadi apa tuh yang terjadi pada penjualan mobil baru sama apa yang terjadi di penjualan pasar mobil bekas gitu. Si hal tersebutnya itu berarti merujuk kepada penurunan drastis. Ya, iya Kak, iya. Aku ngerjainnya malam-malam sih, sorry ya guys. Jadi gini, pasalnya nih kan ya, pasalnya kini penjualan kendaraan mengalami penurunan yang cukup drastis, ya gak? Nah, hal tersebut tidak hanya terjadi pada penjualan mobil baru. Jadi hal apa nih? Tersebutnya itu apa kan? Merujuk ke mana yang mau kita tanya? Nah, masa kalau misalnya tersebutnya itu kita menuju ke penjualan kendaraan, itu agak kurang masuk karena di sini tuh direpetisi lagi, diulang lagi, ada terjadi pada penjualan mobil baru, tetapi juga pada pasar mobil bekas. Nah, apa sih yang terjadi pada penjualan mobil baru sama mobil bekasnya itu? Nah, yang terjadinya itu sih penurunannya itu drastis gitu. Terjadi penurunan penjualan. Gitu. Jadi seharusnya yang ini ya, penurunan drastis. Maaf sekali lagi teman-teman, saya manusia. Enggak sih, enggak boleh diwajarin, itu yang masalah aku. Oke, lanjut. Menurut laman NSH, hipotermia adalah suatu kondisi tubuh kesulitan mengatur keseimbangan suhu karena tekanan udara dingin. Kondisi ini, bla bla bla, suhu bagian dalam tubuh berada di bawah 35 derajat Celcius. Nih guys, tadi yang kita pelajarin ada di spasi bawah. Jawabannya adalah disebabkan. Kenapa disebabkan? Karena ini dia menyatakan apa ya, si penyebabnya gitu. Kondisi ini, kenapa sih kondisi hipotermia tuh disebabkan oleh apa sih? Oh, disebabkan oleh suhu bagian tubuh bagian dalam. Suhu bagian dalam tubuh berada di bawah 35 derajat Celcius. Gitu. Masih ada yang jawab dikarenakan? Kata dikarenakan itu nggak ada ya. Nah, ini baru nih. Kata tersebut pada kalimat 3 merujuk pada, oh aku banyak kasih kata merujuk ya.
Pada usia tersebut, mereka akan lebih tertarik serta lebih cepat dalam mempelajari sesuatu. Nah, ini banyak banget yang jawab anak usia taman kanak-kanak. Emang kalau misalnya kita sekali baca kayak anak usia taman kanak-kanak adalah pribadi yang unik, keberadaan media pembelajaran sebagai penunjang dalam proses belajar diharapkan dapat menjadi stimulus yang dibutuhkan oleh anak. Pada usia tersebut ada kata usia. Pada usia tersebut mereka akan lebih lebih tertarik serta lebih cepat dalam mempelajari sesuatu. Nah, kalau misalnya kita sekali baca, pasti jawabannya tuh langsung anak usia taman kanak-kanak sih tersebut ya. Ya kan? Tapi kalau kita baca lagi nih, di kalimat 3 itu udah ada kata usia. Pada usia tersebut, usia apa berarti? Kan kalau tadi kan ngomongin hal apa tuh yang merujuk tadi, yang penurunan jualan. Nah, kalau ini nih, usia apa berarti? Tersebutnya tuh tersebut apa sih yang pengen dimaksud sama si penulis gitu. Nah, tersebutnya itu berarti si anak taman kanak-kanak. Gitu guys. Untuk bahas soal kali ini ada yang mau ditanya? Satu, dua, tiga. Ada kelinci aku. Empat, lima. Yeay. Makasih semuanya yang udah berpartisipasi. Makasih semuanya yang udah ikut.